seorang koruptor, bagian pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar objektif? Seolah-olah sekarang. Pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis. Seakan tak ada ampun, aksi Mario Dandi Satrio begitu keji kala memperagakan tendangan yang bertubi-tubi terhadap Kristalino David Ozora Latumahina saat kondisinya sudah tidak berdaya. Dengan meniru hukuman ala militer, Mario meminta David memohon ampun dengan cara push up yang bertumpu pada kepala dan kaki. David sebenarnya mengaku sudah tidak kuat, namun tanpa belas kasihan, Mario justru melancarkan tendangan yang mengenai pipi kanan David hingga membuat David tergeletak. Kondisi David yang sudah tak sadarkan diri tak membuat Mario berhenti. Anak mantan pejabat pajak itu justru semakin brutal menendang kepala David. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital ini kepala. Seakan ingin unjuk kekuasaan, Mario Dandi meminta temannya Shane Lucas merekam aksinya dari ponsel miliknya. Shane lalu menyerahkan HP milik Mario ke AG untuk melanjutkan perekaman. Udah diem. Nggak takut gua anak orang mati. Melihat David yang sudah tidak berdaya, Mario Dandi bukannya mencari pertolongan. Ia malah melakukan selebrasi gol ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Kurang lebar. Ada kata-kata free kick. Ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti itu. Ya, ataupun tendangan bebas. Kemudian juga ada kata-kata gua nggak takut kalau anak orang lain atau anak orang mati. Tindakan sadis Mario Dandi dipergoki saksi yang merupakan teman orang tua David. Ibu N inilah yang akhirnya membawa David ke rumah sakit. Tendangan brutal di sekujur kepala hingga injakan di bagian tengkuk mengakibatkan David mengalami cedera yang sangat fatal hingga koma. 3 minggu lebih, David masih terbaring di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Tindakan Mario Dandi jelas-jelas bukan lagi sekedar penganiayaan yang bersifat spontan. Polisi sudah mengarahkan ada unsur perencanaan pada penganiayaan berat terhadap David. Yang bersangkutan sudah tahu bahwa tindakan pertama dalam kondisi yang tidak sadar masih dilanjutkan, itu dari penyidik sudah masuk pada unsur pasal tertentu. Ada kesengajaan dengan maksud arah kepala, semua tendangan di arah kepala itu ada kesengajaan dengan maksud. Sudah bersama saya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ia adalah Kombes Hengki Haryadi. Pak Hengki, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih, Mbak. Pak Hengki, apa perkembangan paling signifikan yang bisa Anda dapatkan dari penyidikan penganiayaan ini? Jadi sebagaimana yang pernah kami sampaikan ya Mbak ya, bahwa penyidikan kami itu sifatnya adalah berkesinambungan. Terus kita adakan penyelidikan secara lebih mendalam, penelitian terhadap alat bukti yang ada. Bahwa hasil dari pemeriksaan yang terbaru kami peroleh dari digital forensik terhadap alat bukti yang kami peroleh, ternyata berapa minggu sebelum terjadinya perbuatan pidana ini, penganiayaan ini, ternyata kita dapatkan bukti yang perlu kami konfirmasi bahwa memang sudah ada ancaman-ancaman terhadap korban ini. Nah, oleh karenanya di samping pemeriksaan saksi yang kami kemarin
akan lengkapi 4 orang saksi, termasuk satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang di bawah umur ya? Ya, kita berkoordinasi dengan LPSK, kita akan mempertajam unsur perencanaan. Ditambah dengan alat bukti yang baru kita peroleh ini. Dan kami akan konfirmasikan lagi. Jadi artinya memang ini memperkuat bahwa perbuatan ini sudah direncanakan sebelumnya seperti itu. Ini sesuatu yang baru Pak Hengki, karena pada saat kejadian adalah 20 Februari 2023. Perencanaan semula hanya terfokus, misalnya disebut perencanaan, yaitu ingin ketemu atau korban dalam hal ini David diajak untuk bertemu. Ternyata hari ini Pak Hengki mengatakan bahwa beberapa bulan sebelum 20 Februari, beberapa minggu sebelum kejadian itu sudah ada perencanaan termasuk ancaman. Ancaman. Nah, ini akan kami perdalam lagi untuk memenuhi unsur daripada perencanaan tersebut. Karena dari unsur perencanaan ini kan kami lihat ini ada 2 titik yang kita harus pahami. Pertama, sebelum terjadinya tindak pidana itu, mulai daripada menjemput tersangka S, kemudian bersama-sama anak AG ini dalam satu kendaraan, ada terucap bahwa akan melakukan tindak pidana ini. Kemudian pun pada saat pelaksanaan penganiayaan, Mbak, kita lihat di sana bahwa hasil pemeriksaan kita pada tendangan yang pertama, ini kita juga konfirmasi dengan video yang kita peroleh. Sebenarnya kita lihat juga sudah tidak berdaya nih korban. Bahkan dari keterangan tersangka bahwa pada tendangan pertama dia sadar bahwa korban ini sudah dalam keadaan tidak sadar. Oke. Jadi tersangka dalam hal ini Mario Dande pada menendang pertama kali sendiri, korban yang bernama David ini sudah dalam keadaan tidak berdaya. Menurut keterangan bersangkutan, dan kita konfirmasi di TV juga terlihat seperti itu dari video yang kita peroleh. Nah, ini sebagai alat bukti. Dan kita juga dapatkan alat bukti baru dari CCTV yang lebih memperjelas lagi peranan itu. Artinya begini, Mbak. Dari rekonstruksi kemarin, kita menghubungkan keidentikan dari beberapa alat bukti. Dari HP mungkin, dari yang tersebar itu, kita memperoleh beberapa adegan-adegan dan sebagian ada terpotong, terkonfirmasi dengan dari CCTV. Bahkan suaranya kita perbesar. Ya, jadi keidentikan beberapa alat bukti ini kita juga masukkan dalam unsur pasal yang kita persangkakan terhadap yang bersangkutan ini. Pak Hengki bisa katakan pada saya misalnya, kira-kira seperti apa ancaman beberapa minggu sebelum peristiwa penganiayaan itu? Ini perlu kami konfirmasi lagi, Pak. Karena kita baru peroleh, tapi akan kami perdalam lagi. Apakah ini masuk dalam kategori perencanaan, kemudian sikap batin daripada tersangka ini seperti apa, dan sikap batin ini menunjukkan motif nanti. Ya, ini terkait juga nanti dengan pada saat rekonstruksi. Kami perlu jelaskan yang tadi kami bahwa pada saat sekali tendangan tidak sadar, dia melanjutkan dengan tendangan-tendangan ke arah yang vital. Ini konfirmasi dari dokter, ini sangat vital di sini. Nah, kemudian dia juga dari arah yang berbeda, kemudian menendang kepalanya lagi. Bahkan ada kata-kata free kick. Free kick kemudian sambil berlari. Ingat Pak, ini sambil berlari ditendang lagi kepala daripada korban itu. Dalam konstruksi pasal kita bisa lihat di sini bahwa unsur perencanaan itu ada. Karena perencanaan ini tidak harus ada waktu yang panjang, tetapi ada jeda waktu antara niat, kemudian perbuatan. Kemudian ada pikiran yang tenang yang bersangkutan, paham bahwa apa yang terjadi apabila perbuatan itu dilakukan. Dan ada kesempatan yang bersangkutan untuk membatalkan niatnya itu. Tapi dari fakta yang ada, sudah tidak sadar, diulangi, bahkan kata-kata freak dilanjutkan dengan berlari dan menendang. Nah, artinya di sini perencanaan itu sudah ada. Oleh karenanya kami kontribusikan dalam pasal 355 KUHP tadi, Mbak. Saya akan menggali soal perencanaan itu lagi, Pak Hengki. Pak Hengki mengatakan soal peran dan dari rekonstruksi ya. Saya ingin kita melihat sama-sama lagi pernyataan Pak Hengki karena sebelumnya ada 37 adegan berdasarkan pemeriksaan. Ada statement Pak Hengki soal ini. Kita saksikan bersama. Kemudian rekan-rekan sekalian, ternyata dari 37 adegan yang kita persiapkan berdasarkan pemeriksaan, kemudian kita padukan dengan hasil digital forensik tadi, ternyata berkembang menjadi 40
B. Jadi dari 37 menjadi 40, artinya di sini kita dalam rangka membuat terang tindak pidana yang terjadi, kemudian kita melihat peranan dari masing-masing tersangka, dan juga di sini peranan dari masing-masing tersangka yang memberikan bantuan, memberikan kesempatan, memberikan sarana, dan juga keterangan untuk terjadinya kejahatan itu juga tergambar di sana. Pak Hengki mengatakan ada yang memberi bantuan, ada yang memberikan kesempatan, dan memberikan sarana. Siapa saja mereka? Ya, bagaimana kita ketahui hasil rekonstruksi dan juga dari alat bukti yang kita peroleh. Sebagai contoh, pertama dari niat mereka untuk datang ke tempat kejadian. Ada dari anak AG yang meminta posisi daripada korban. Menanyakan di mana posisi. korban berada. Kemudian yang kedua, juga minta Sherlock. Ketiga, mengajak agar turun ke bawah. Yang keempat, memberikan HP kepada tersangka MDS ini, seolah-olah bahwa itu AG yang memegang HP untuk turun ke bawah. Nah ini merupakan salah satu unsur daripada 56 KUHP ataupun 76C. Jadi memberikan bantuan, kemudian memberikan sarana, kesempatan, pembiaran, dan sebagainya. Yang selanjutnya, dari awal penganiayaan itu terjadi, tidak ada tindakan apapun untuk mencegah dan lain sebagainya. Tidak ada satupun? Tidak ada. Berarti Pak kecuali pada saat setelah adanya teriakan itu. Dari saksi? Iya. Nanti saya akan gali lagi. Pak Hengki, jadi saya minta konfirmasi. Itu mereka bertiga ya Pak? Bertiga. Jadi Mario Dandi, tersangka S yang dipanggil Sean atau Sean, lalu AG ini, anak di bawah umur. Jadi mereka bertiga ya? Iya. Jadi tidak ada itu tantenya atau siapapun, hanya bertiga ini? Oke. Nah, saya juga mau masuk ke pernyataan Pak Hengki soal kalimat yang dianggap atau yang menantang oleh Mario. Ini kalimat persisnya Pak Hengki. Kita lihat sama-sama. Yang tidak ada di rekaman HP, ternyata ini tercover dari CCTV yang ada. Walaupun yang tadinya mungkin dari keterangan tersangka itu tidak sesuai dengan faktanya, begitu pada saat pemeriksaan kita padukan dengan digital forensik, baik dari WA chat, ya, chat WA, ya, kemudian dari video, kemudian video ini kita besarkan apa kata-katanya itu muncul semua itu, free kick dan lain sebagainya. Saya tidak takut anak orang mati dan lain sebagainya itu muncul. Jadi dalam arti di sini tersangka juga tidak bisa bohong lagi. Apa yang ingin Pak Hengki tekankan di sini dengan dari unsur perencanaan tadi? Ada kalimat yang mengatakan saya tidak takut anak orang mati. Video ini juga tersebar di sosial media. Dan Pak Hengki mengatakan itu perlu diperbesar dulu karena di video yang merekam itu nggak ada. Iya. Jadi Pak, apa yang dilakukan polisi sehingga mendapat kalimat itu? Jadi dari hasil perekaman dari video yang ada di HP, ini kan tidak lengkap, Pak. Tapi dari sana kita bisa melalui digital forensik, kita perbesar suara-suaranya tersebut untuk kita masuk ke dalam unsur pasal yang kita persangkakan. Dan kita ingin mengetahui sikap batin daripada tersangka ini. Sikap batin, sehingga apa yang membuat yang bersangkutan seperti itu. Nah, dari sikap batin ini muncullah motif. Nah, motif ini yang sekarang sedang digali oleh psikologi forensik untuk mengetahui motif yang sebenarnya daripada si Mario ini. Oke. Jadi ini berkesesuaian dengan tadi apa yang Bapak katakan bahwa unsur perencanaan, satu tendangan saja David ini sudah sangat tidak berdaya. Tapi kemudian ditendang lagi bertubi-tubi. Bahkan kemudian diperbesar volume suara, anak yang tidak berdaya itu kemudian dapat semacam glorifikasi dari si pelaku dengan mengatakan saya tidak takut anak orang mati. Ya, jadi itu, Pak. Pada saat pertama saya ulangi, yang bersangkutan setelah tidak berdaya melanjutkan lagi penganiayaannya lagi dan ke arah yang vital. Ini penting. Ke arah yang vital artinya ini dalam konstruksi pasal ini adalah unsur kesengajaan dengan maksud. Kalau dengan maksud dia menunjukkan motif nantinya, Mbak. Dari motif kita tahu sikap batinnya itu seperti apa. Bisa terlihat free kick sambil berlari menendang kepala ya.
Kemudian terakhir setelah ada teriakan, ya baru bilang saya tidak takut anak orang lain mati. Nah ini menunjukkan sikap batik yang bersangkutan. Ya tentunya ini akan kita perkuat dalam konstruksi pasal yang kita persangkakan nanti, Mbak. Itu. Sikap batin yang menunjukkan bahwa ia telah memiliki perencanaan dan Motif. dia memiliki motif, merencanakan juga beberapa minggu sebelumnya, sekaligus ia melakukan ini dengan sadar. Bahkan ketika korbannya sudah sangat tidak berdaya. Ya. Jadi begini, ada 3 hal yang harus kita pahami. Ada motif. Motif itu mempengaruhi sikap batin yang bersangkutan. Kemudian ada niat. Niat itu beda. Motif, alasan. Niat ini ada tujuan. Nah tujuannya tadi sengaja dengan maksud apa dia tujuannya sampai menendang ke arah yang vital dengan yang sangat keras sambil berlari dan sebagainya. Ini yang sedang digali oleh para penyidik untuk memperberat hukuman. Karena bagaimanapun juga niat Mario Dandi seperti ingin menghabisi David, ini yang akan harus digali oleh polisi untuk memperberat hukumannya. Kami kembali sesaat lagi. Kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya sangat-sangat sadis ya di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital ini kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick, baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti itu ataupun tendangan bebas. Kemudian juga ada kata-kata gua nggak takut kalau anak orang lain atau anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami koordinasikan, konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Pak Hengki Haryadi, Dirkrimum Polda Metro Jaya. Kalau melihat keterangan-keterangan Anda, maka hampir bisa disimpulkan bahwa Mario Dandi ini dengan secara sengaja melakukan perencanaan untuk menganiaya David. Ya itu dalam konstruksi pasal kita, hasil perkara kita arahkan sana dan berdasarkan alat bukti, Mbak. Walaupun dalam konstruksi pasal yang kita persangkakan itu sifatnya adalah subsidiar, mulai yang paling berat sampai yang paling rendah. Tapi yang terberat adalah di sini 12 tahun, Mbak. Tetapi begini, ada desakan publik bahwa kenapa hanya soal perencanaan penganiayaan, kenapa tidak langsung perencanaan pembunuhan? Yang pertama begini, Mbak, ya kita dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus itu harus benar-benar nol mindsetnya. Tidak boleh terpengaruh dari opini. Kita benar-benar ataupun desakan publik tidak boleh seperti itu. Tapi kita benar-benar harus berdasarkan fakta hukum yang ada, berdasarkan alat bukti yang ada. Ya, bukankah tadi berdasarkan fakta-fakta dilihat dari CCTV, dari video, apa yang dilakukan oleh Mario Dandi sudah begitu sadis, melakukan penganiayaan yang begitu kecil dan ada perencanaan pembunuhan di sana. Jadi kami melihat di sini, Mbak, ya, sekali lagi kami juga sangat prihatin. Ini merupakan tindakan yang sangat-sangat sadis bagi kami, ya. Apalagi dilakukan terhadap anak di bawah umur, ya. Kami di sini pertama dari fakta hukum yang ada, kami ingin menciptakan efek deterrence, ya. Secara spesialis buat pelaku, bagaimana supaya memberikan efek jera yang maksimal buat Mario Dandi dan teman-temannya itu. Mengapa polisi tidak menerapkan pasal perencanaan pembunuhan, tetapi lebih menerapkan pasal penganiayaan dengan perencanaan? Yang pertama, dari hasil gelar perkara dan juga fakta hukum yang kita peroleh, itu lebih mengarah kepada penganiayaan berat yang direncanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memberikan efek deterrence. Percobaan pembunuhan hukumannya lebih rendah loh kalau dilihat. Nah, gitu. Tapi secara umum orang awam melihat, wah ini perencanaan pembunuhan itu lebih rendah. Karena percobaan dihilangkan lagi sepertiga, dikurangi sepertiga dari hukumannya. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini klarifikasi dari Anda. Karena selama ini publik melihat kenapa bukan perencanaan pembunuhan. Karena jelas-jelas Mario Dandi sudah memukul dengan keji
ada anak di bawah umur hampir mati, kenapa tidak dikenakan pasal perencanaan pembunuhan, tetapi alih-alih pasal penganiayaan berat dengan perencanaan 12 tahun dan 15 tahun kalau korbannya meninggal. Justru yang Anda cari adalah pasal yang memberatkan hukuman. Ya. Baik, kita bicara soal perencanaan, Pak Hengki. Banyak kemudian beredar luas di masyarakat, yaitu soal screenshot WhatsApp antara David dengan anak di bawah umur yang berinisial AG. Saya mau konfirmasi dulu, Pak. Apakah memang ini chat antara korban dan pelaku, antara AG dan David? Coba kita lihat, Pak. Dia minta untuk turun, barangnya biar digosen saja. Lalu ada tulisan lagi, tolong telepon coba. Lo bilang sama tante lu ya, tante gua di mobil. Foto dong, mobil apaan? Turun sekarang, jawab dong. Jadi dari handphone ini anak di bawah umur, dia ikut mengajak David untuk turun, padahal korban nggak mau turun. Artinya di sini memang David itu awalnya memang nggak mau ketemu kan? Betul ya? Iya. Tidak mau ketemu, tetapi kemudian dibujuk untuk ketemu. Ya, itulah unsur perbantuan tadi, Pak. Pasal 56 maupun 76C daripada Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Menempatkan, membiarkan, melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan tindakan kekerasan terhadap anak di bawah umur masuk di sana. Oke, Pak, kita dengar sekali lagi untuk bicara soal pembobatan hukuman. Ini ada kata Menko Polhukam Mahfud MD soal pasal yang harus dikenakan pada para pelaku. Kalau kita melihat aksinya yang begitu brutal tanpa peri kemanusiaan, saya mungkin agak setuju kalau diterapkan pasal 351 karena memang itu mungkin, tetapi saya akan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda, untuk membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik. Diterapkan pasal 354 dan 355 ya, sehingga bisa lebih keras, lebih tegas gitu. Dan biasa saya berharap, saya minta aparat penegak hukum profesional tidak boleh main-main, karena masyarakat sekarang gampang tahu, wah ini ada upaya menyembunyikan ini, ada upaya membelokkan ini. Pak Hengki, Pak Mahfud tadi mengatakan ya diterapkan pasal 351, tapi ia lebih setuju kalau 355. Itu juga yang memang dipakai oleh para penyidik untuk mencari hukuman yang paling berat. Jadi sekali lagi Mbak, kami harus konfirmasi bahwa kami berdasarkan fakta hukum. Dan kami juga perlu klarifikasi di sini, memang awalnya kita pakai 351 ayat 2 KUHP. Penganiayaan mengakibatkan luka berat. Tetapi dalam pemeriksaan kami ternyata dari bukti-bukti digital forensik, keterangan saksi-saksi yang sebelumnya itu termasuk tersangka berbohong, setelah kita konfirmasi kemudian berubah, kita identikan dengan alat bukti yang lain, maka ini mengarah pada unsur pasal yang lebih berat tadi. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan, hukuman penjara ancamannya selama-lamanya 12 tahun. Kalau menyebabkan kematian, maka selama-lamanya 15 tahun. Pak Hengki, saya mau bertanya begini. Jadi setelah melihat CCTV, lalu melakukan semua upaya berdasarkan digital forensik, itu akhirnya bisa terbongkar. Karena sebelumnya Dandi mengatakan ini pertengkaran atau perkelahian biasa. Dan disitulah kalimat dari Pak Hengki bahwa Mario Dandi berbohong pada polisi. Iya. Karena sebelumnya ini kayak seperti pertengkaran atau perkelahian anak muda. Jadi bukan hanya Mario Dandi aja yang berbohong, yang lain juga berbohong. Ya, karena memang ada perintah dari yang bersangkutan untuk menjawab seperti ini, bahwa ini ada perkelahian dan sebagainya. Tetapi setelah kita dapatkan bukti digital, kita konfirmasi dengan CCTV, kemudian video, itu semua terkonfirmasi peranan dari masing-masing tersangka itu. Bahkan hasil pemeriksaan kami di sini ada relasi fisik, Mbak. Maksudnya gitu? David sudah menyatakan bahwa kita nggak seimbang, saya nggak berani sama kamu dan sebagainya. Nah, ternyata terjadi dimulai kekerasan fisik terhadap anak, mulai dari pusap, plank, sikap tobat itu udah mulai kekerasan loh. Dilanjutkan penganiayaan. Jadi sebetulnya kan tidak seimbang, ada relasi fisik di sini. Tidak seimbang, seperti itu, Mbak. Itu didapat dari mana, Pak Hengki? Dari keterangan tersangka maupun saksi
Ya, ini saksi mahkota sama-sama tersangka ini juga memberikan keterangan yang sama seperti itu. Baik. Kasus penganiayaan keji yang dilakukan oleh Mario Dandi juga melibatkan anak di bawah umur. Polisi dianggap mengistimewakan AG. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Masih bersama saya di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi. Pak Hengki, kita akan masuk juga yang terbaru hari ini pada tanggal Kamis 16 Maret, yaitu yang semula diinisialkan sebagai APA. Ternyata namanya adalah Amanda. Hari ini datang ke Polda Metro Jaya untuk mengatakan gak ada hubungannya saya dengan bagian dari penganiayaan ini. Bahkan pengacaranya mengatakan akan menggugat balik pengacara Mario Dandi yang melibatkan dia sebagai seolah-olah APA ini menjadi bagian pembisik atau penghasut Mario. Apa tanggapan Anda? Jadi begini Mbak ya, memang sudah kita periksa APA pada saat di Jakarta Selatan dan hari ini dipertajam lagi di Polda Metro Jaya, tapi dalam konteks yang berbeda pertajamnya. Seperti kami sebutkan tadi, ada ketemu clue-clue baru terhadap sebelum terjadinya pidana ini. Ya, jadi kami paham apakah pembisik ini merupakan bagian daripada penganjur. Apakah dalam bahasa hukumnya itu with locker, menyuruh melakukan. Ya, ternyata sampai sekarang kami belum temukan itu. Bahkan tidak sinkron antara keterangan dari tersangka dengan ini. Jadi, dan mungkin saja sebagian menyatakan bahwa ini bagian daripada motif. Kenapa pidana ini terjadi, menimbulkan sikap batin, amarah dan sebagainya. Nah, tapi motif pun dalam delik perbuatan pidana itu tidak harus dimasukkan. Karena yang harus masuk itu adalah mens rea, niat tadi Mbak. Dia niat sampai harus menendang daerah vital, kepala dan sebagainya. Kemudian aktus wujud perbuatan. Nah, ini sudah terpenuhi gitu. Jadi saya kira wujud perbuatan, karena tadi Pak Hengki mengatakan andaikan memang dia tidak punya niat untuk menganiaya berat dengan perencanaan, kalau korbannya sudah tidak berdaya, dia bisa menghentikan itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Mario Dandi, dia tetap melakukan dengan cara yang sangat sadis, ya. Menendang dengan sambil berlari seperti tendangan final atau tendangan bebas seperti itu. Saya ingin mengacu dulu pada tanggal 2 Maret karena kan diperiksa juga sebagai saksi di Polres Jakarta Selatan waktu itu Pak. Karena memang sempat ada dirilis pada waktu itu penjelasan ia dituding sebagai pembisik awal Mario atau penganjur. Nah, ia mengatakan bahwa APA ini mengatakan sesuatu tentang AG yang sudah menjadi kawan dekat Mario. Lalu kemudian Mario berkata kepada tersangka lainnya, kalau lu jadi gue, lu apa yang lu lakukan? Kira-kira seperti itu percakapannya. Apakah ini sudah menjadi bagian dari motif? Ini masih kami perdalam Mbak ya. Tapi memang sebenarnya belum sinkron keterangan di antara keduanya. Ini kan baru keterangan tersangka dan kami tidak pernah berdasar daripada keterangan tersangka. Oleh karenanya motif sedang diteliti oleh Apsifor, psikologi forensik secara komprehensif akan di-assessment. Kira-kira sikap batin daripada tersangka pada saat melakukan tindak pidana itu apa alasannya? Itulah motif. Tapi sampai sekarang belum menemukan itu? Belum selesai. Belum selesai. Nah kemudian apakah ini penganjur ataupun with locker? Ini sampai sekarang belum mengarah ke sana. Jadi artinya ya sampai sekarang Mbak ya ini belum masuk dalam lingkaran daripada perbuatan tidak pidana ini. Oke, Pak Hengki, dulu setelah terjadinya peristiwa ini, 20 Februari lalu Mario Dandi ditetapkan sebagai tersangka, publik itu sedikit kecewa. Karena kok lama sekali menjadikan anak di bawah umur ini sebagai tersangka. Atau sebutan hukumnya sebenarnya anak berkonflik dengan hukum. Pertanyaannya adalah, apa memang polisi memberikan keistimewaan pada AG sehingga dikaitkan dengan anak siapa dia masih punya pengaruh, atau memang polisi sungguh-sungguh memperhatikan anak ini masih 15 tahun atau masih di bawah umur, sehingga ada kesan Pak Hengki lama banget menjadikan publik itu sempat sebel gitu, karena kok lama banget sih, jelas-jelas dia menjadi bagian dalam perencanaan penganiayaan itu. Jadi begini Mbak ya, kita ini kan pelaksana undang-undang ya. Dalam undang-undang secara formil diatur terhadap anak yang berhadapan dengan hukum nih.
sistem peradilan anak. Ada fase-fase yang harus kita lewati. Ya. Ada namanya penelitian sosial, ya. Kemudian juga kami mengundang daripada KPAI untuk melihat apakah kami sudah melaksanakan pemenuhan hak-hak anak ini. Jangan sampai kami melewati ini, kami salah juga nanti. Kemudian kita mengundang daripada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian kami harus memeriksa psikologis daripada anak ini, ya, baik psikologi forensik maupun psikologi klinis. Ya, artinya di sini kita juga akan melihat anak-anak ini, kan dalam anak ini ada perlakuan yang berbeda, Pak. Artinya yang bersangkutan ini menginsafi nggak perbuatan itu salah atau benar. Ini ada yang berbeda ini. Harus ada penelitian dari psikologi. Jadi sikap mental, sikap batin pada saat itu, apakah dalam tekanan, itu harus ada penelitian. Dan itu waktunya nggak sebentar. Oke. Soalnya yang harus dijelaskan Pak Hengki adalah gini, saya minta klarifikasi bahwa ini bukan tentang mengistimewakan Bukan. seorang AG, Ya. tetapi ini tentang bagaimana menangani anak berkonflik dengan hukum, atau sebutannya kalau untuk anak, untuk orang dewasa tersangka, karena bagaimanapun juga umurnya masih di bawah umur dewasa. Umurnya 15 tahun. Ya, Pak. Itu yang membuat polisi tidak mungkin menyamakan dengan tersangka lainnya. Ya, kalau kami KPAI diajak. Jadi benar-benar kita harus sesuai dengan rel yang ada, sesuai aturan daripada sistem peradilan anak ini, undang-undang. Meskipun Pak Hengki sendiri yang mengatakan bahwa siapapun yang bersalah harus dihukum. Itu jelas, itu wajib, siapapun yang bersalah wajib dihukum. Equality before the law, siapapun itu. Termasuk yang di bawah umur. Termasuk di bawah umur, tapi ingat dalam azas hukum peradilan anak kita juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya pada saat penahanan, kalau memang untuk orang dewasa kan 20 hari bisa diperpanjang lagi, atau ada 7 hari, dan itu harus di tempat khusus. Bisa di lembaga penempatan anak sementara, kalau tidak ada di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Seperti itu. Nah, kita lihat juga di sini tuh kepentingan terbaik bagi anak, dan kita lihat memang saat ini keluarga daripada anak AG ini kan keluarganya semuanya sakit, Pak. Keluar ayahnya yang sakit jantung, ibunya yang kanker paru-paru, informasi termasuk kakaknya. Tapi anak ini harus tetap dihukum melalui prosedur yang ada. Nah, kita melaksanakan daripada undang-undang itu. Artinya semua sama harus dihukum seperti itu, Pak. Oke. Kalau kita melihat apa yang direkonstruksikan kemarin, Pak Hengki, kalau kita lihat bagaimana ini, mungkin kita bisa lihat peran awal dari masing-masing. Kita lihat di rekonstruksi pada waktu itu, ini adalah di lokasinya. Bisa di-roll. Ini saat ketiga tersangka menuju rumah saksi untuk menemui korban. Dengan posisi AG berjalan di depan untuk memastikan bahwa AG yang datang sendiri. Kita bergerak untuk ke adegan TKP depan rumah. Ini adegan yang saya lihat adalah ketika anak AG mengirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada dengan menunjukkan foto kartu pelajar. Adegan selanjutnya ini di mana tersangka mengintip ke dalam garasi rumah untuk mengetahui keberadaan korban. Apa korban di dalam rumah atau tidak. Iya bang. Halo bang. Adegan selanjutnya ini saat para tersangka dan korban menuju ke arah mobil Rubicon parkir. Yang ingin ditampilkan di rekonstruksi itu bahwa anak AG ini dia datang sendirian, tetapi juga kelihatan handphonenya diberikan ke Mario Dandi. Itulah yang kami sebut dalam usaha perbantuan tadi, Mbak, ya. Ya, artinya dia membantu, memberikan kesempatan, daya upaya, memberikan keterangan. Nah, daya upaya ini kita lihat seolah-olah dia datang sendirian. Kemudian HP-nya diserahkan kepada
Mario seolah-olah itu adalah anak AG ini yang ini. Jadi ini unsur pembantunya terlihat sekali daripada anak AG ini menurut kami penyidik ya Pak. Seperti itu. Jadi ya memang sengaja seperti datang sendirian. Ya. Mancing supaya korban ini turun seperti itu. Supaya dia kelihatan memang datang sendirian. Iya. Dan handphonenya diberikan kepada Mario. Seolah-olah itu AG. Seolah-olah itu AG. Ya. Ini menjadi bagian dari yang cukup penting untuk memperlihatkan peran AG di situ. Ya. Jadi selain peranan dari masing-masing pihak, kita masuk dalam konstruksi pasal mana yang tepat. Gitu. Saya kira seperti itu Pak. Berikutnya tentang detik-detik ada saksi seorang ibu yang menolong dan akhirnya membuat penganiayaan itu berhenti. Kita lihat seperti apa rekonstruksinya. Saksi Ibu N datang menghampiri korban yang tadi teriak woi sehingga ini berhenti seketika. Selanjutnya saksi Ibu N membantu korban. Jadi saksi Ibu N meminta kepada anak AG untuk pahanya ditaruh di bawah kepala korban. Tolong kamu bantu kasih paha kamu di bawah kepala seperti bantal. Di bawah tangan saya seperti bantal. Saya tunjuk pelaku, saya tanya, siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Saya pemilik rumah itu. Kamu tamu nggak diundang, kamu ngapain di sini? Terus begitu saya tahu ini David, saya langsung tanya, kamu ngapain teman anak saya? Sampai pojok begini. Ini adalah adegan terakhir, selanjutnya korban dimasukkan ke mobil dan dibawa oleh saksi R menuju rumah sakit. Pak Hengki, saya mau konfirmasi. Jadi kalau nggak ada Ibu N ini, itu masih lanjut dianiaya ya? Ya, seperti itu. Berhenti di luar daripada kehendaknya. Seperti itu. Berhenti di luar yang menjadi kehendaknya karena ada orang lain yang menghentikannya. Ya. Andai saja saksi N itu tidak datang dan mengatakan, siapa kamu? Itu fatalitas korban mungkin lebih parah lagi apa yang terjadi, kita mungkin lebih parah dari yang sekarang ya Mbak ya, seperti itu. Oh. Dan kemudian memanggil lagi ada saksi satu lagi seorang pria gitu. Iya. Nah Pak, dua orang yang ada di situ, anak yang di bawah umur maupun temannya Mario, Sean itu tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun sebelumnya, kemudian diminta bantuan oleh saksi N ini untuk menaruh ke atas paha, tapi tidak dilaksanakan juga ya. Tapi lebih detailnya nanti kita lihat pada saat ini. Tapi ini menunjukkan bahwa ada 3 orang, satu yang melakukan dan 2 lainnya itu tidak melarang, memberhentikan dan lain sebagainya. Waktu itu sempat saksi mengatakan sempat ada, kalau tidak salah mungkin Bapak bisa saya konfirmasi di sini, sempat ada security di situ dan dia mengatakan, Mario mengatakan karena dia melecehkan adik saya sehingga seolah-olah itu menjadi pembenaran Mario Dandi mengapa ia melakukan penganiayaan ini. Jadi ini kan baru katanya tersangka, Pak. Masih kita dalami lagi. Oleh karenanya kami sampaikan tadi motif, jadi motif apa? Asmarakah? Apakah motif yang lain? Ini sedang didalami oleh psikologi forensik. Secara komprehensif diteliti terhadap para pelaku ini sampai sekarang masih berlangsung. Gitu, Pak. Pak Hengki, kalau misalnya kita lihat pada saat kejadian itu, yang kemudian polisi bisa menarik dari CCTV, video, digital forensik, lalu juga menarik percakapan-percakapan dalam WhatsApp, terutama dari handphone korban gitu. Pertanyaan saya adalah video yang beredar, yang disaksikan oleh begitu banyak orang, itu sebenarnya video dari kamera siapa? Ini yang sedang kami selidiki kembali, Mbak. Namun yang jelas sebelum tersangka ini dibawa ke Polsek, hasil pemeriksaan kami secara digital forensik ini sempat dikirimkan kepada 3 pihak yang berbeda. Dan kami akan dikirim oleh siapa ke siapa, Pak? Oleh tersangka Mario. Ya. Ini dikirim pada 3 orang dan ini sekali lagi ini pelanggaran hukum loh. Ini delik pidana loh. Ya. Jadi artinya selain daripada penganiayaan berat yang direncanakan, ini pelanggaran pidana lagi.
Karena ini menyebarkan penganiayaan sadis ini yang terhadap anak di bawah umur ini, Pak. Itu melanggar undang-undang ITE dan undang-undang yang lain yang sedang bisa kita konstruksikan lagi. Jadi video itu pertama kali dibagikan justru dikirim sesaat setelah penganiayaan terjadi. Betul. Sebelum dibawa ke polsek. Gitu. Ini supaya jangan jadi polemik lagi, ini tersebar dari mana. Jadi kan sedang teliti nih. Ya, setelah itu langsung kita segel barang bukti ini ya. Seperti itu, Pak. Pasti video itu tersebar setelah penganiayaan. Hasil pemeriksaan dan digital forensik kan tidak bisa bohong, ada jejak digital di sana. Seperti Tapi tadi Pak Hengki mengatakan bahwa video itu dikirim oleh pelaku pada 3 orang lainnya. Iya. Sebelum ke Polres. Sesaat setelah kejadian itu terjadi, tidak benar terjadi, dikirim. Ketiga itu kepada siapa? Sedang kami teliti, Pak. Untuk apa dikirim video penganiayaan itu? Sedang kami teliti juga itu, Pak. Karena kan sekali lagi kita termasuk dari pemeriksaan psikologi forensik ini, niat yang bersangkutan ini seperti apa ini? Sikap batinnya seperti apa? Mengapa seperti itu? Apa menggambarkan motif yang bersangkutan? Dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin orang yang merekam video itu tidak berada di lokasi penganiayaan, betul ya? Orang yang merekam video itu pasti yang berada di... Iya, jelas. Ya kan? Dari pemeriksaan kami sudah bicara siapa yang menyebar itu sudah. Ya ini masih kita dalami lagi dan bagi kami ini delik baru, perbuatan pidana baru. Dan mungkin efek deterrence terhadap pelaku lebih berat dari yang sekarang seperti itu. Jadi siapa yang merekam video itu dengan bangga dan merekam penganiayaan David? Saya masih bersama Hengki Haryadi. Beliau adalah Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pak Hengki, tadi kita bicara soal video. Karena sebenarnya dengan video yang tersebar itu, itulah yang membuka mata kita semua tentang betapa sadisnya ya. Dan Mario Dandi menganiaya David. Tadi Bapak mengatakan bahwa tersangka yang memberikan atau mengirimkan video itu pada 3 orang lainnya dan Anda akan mendalaminya. Pertanyaan saya, ini kita lihat dulu dari rekonstruksi. Sekarang kan sempat beredar soal siapa yang merekam, Sean kah atau AG kah? Kita lihat di rekonstruksi ini. Nah, di sini ada momen peralihan handphone yang dalam posisi kamera on, tetap merekam dari tersangka SL kepada anak AG. Ya, silakan Iden diambil dulu. Ya, adegan berikut ini adalah perpindahan handphone ke AG dalam posisi masih merekam dan kamera mengarah ke posisi korban, dan di momen secara bersamaan SL mencoba mengingatkan MDS atas perbuatannya untuk menghentikan perbuatan itu. Mendatangi dan menghalau. Udah diem. Oh, takut gua anak orang mati. Gak takut gua anak orang mati. Pak Hengki, jadi di situ kelihatan siapa merekam. Siapa saja yang merekam jadi? 2 temannya ini? Iya, jadi diserahkan, baru si S ini mendatangi si MDS itu, Mario tadi. Pak Hengki, berapa lama sih penganiayaan itu terjadi? Saya tidak ingat lagi, Mbak, ya, coba kurang lebih setengah jam lah, jadi seperti itu. Oke. Tentu dan itu tetap saja terlalu lama bagi sebuah tindakan yang keji untuk korban yang tidak bisa melakukan pembelaan apapun. Betul. Baik, saya ingin sekali lagi, Pak. Jadi ketika Bapak bilang soal pemindanaan terhadap penyebaran aksi itu dia yang pertama kali menyebarkan atau bagaimana? Supaya publik tahu, jangan sampai gini. Saya ingin mengatakan bahwa itu banyak di-share kemudian ya, Pak. Iya. Dan tapi itu memiliki jasa. Iya. Karena video itu, maka perlakuan Mario Dandi yang sadis bisa ketahuan. Yeah. Tapi ketika Bapak mengatakan ada ancaman pemidanaannya, orang seperti apa yang terancam pemidanannya? Karena di satu sisi, tanpa video itu tersebar,
kita tidak tahu betapa sadisnya Mario Dandi. Betul. Jadi kan dua konteks yang berbeda, Pak. Dalam unsur delik pidana ini sudah memenuhi unsur. Ya, tetapi mungkin kalau dengan tidak ada penyebaran ini juga masyarakat tidak banyak tahu juga betapa sadisnya penganiayaan ini. Artinya sebagaimana yang kami sampaikan, Mbak ya, penegakan hukum kami ini sebenarnya memiliki pesan. Yang pertama secara preemptif ini memberikan edukasi dan memberikan implikasi preventif, jangan ada lagi terjadi hal seperti ini. Oke, ya. Ya, dengan masyarakat banyak yang mengetahui, kami tindak tegas, ya, kami hukum maksimal. Kami harapkan ada efek deteran secara spesialis buat pelaku yang saat ini melakukan dalam tindak pidana ini, dan masyarakat luas harus tahu ya, bahwa seperti ini akibatnya hukumannya berat, apalagi terhadap anak di bawah umur. Termasuk ketika pelaku mengirimkan gambar ini ke teman-temannya, Iya. maka dia memiliki niat sesungguhnya Ya, itu untuk menunjukkan sikap batin yang bersangkutan terhadap pidana ini. mengglorifikasi kejahatan yang dia lakukan. Dia justru bangga dengan apa yang dia lakukan. Yang ini sedang diteliti oleh psikologi forensik, Pak. Psikologi forensik. Baik. Saya mau tanya satu lagi, Pak Hengki. Untuk klarifikasi, soal sepatu yang dipakai oleh Mario Dandi. Itu orang bertanya-tanya, kenapa? Kenapa kemudian harus ada sepatu dan dipinjam dari penyidik? Jadi begini, Mbak, ini jadi ada persepsi yang berbeda, sepertinya ada pelaku yang berbeda terhadap tersangka MDS dan juga terhadap tersangka S, Sen ini ya. Jadi sebenarnya kami ingin menunjukkan bahwa sepatu ini menjadi instrumental delik, alat kejahatan. Ya. Coba bayangkan apabila penganiayaan itu tidak menggunakan sepatu, mungkin fatalitas terhadap korban juga nggak akan segini parahnya, mungkin akan mengurangi. Karena waktu rekonstruksi dia tanpa sepatu. Tanpa sepatu, tapi sesaat sebelum dimulai kita pakaikan sepatu untuk menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Walaupun bukan sepatu yang asli. Jadi tidak harus juga menggunakan sepatu yang asli. Kalau rekonstruksi semua harus asli, jadi kasus pembunuhan pakai pisau yang asli berbahaya sekali, Mbak. Bahkan korban kita pakai manekin kemarin. Ya. Ada peran pengganti seperti itu. Jadi sebenarnya dalam rangka pemenuhan unsur pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka-tersangka ini. Ingin menunjukkan karena dia pakai sepatu, Ya. maka efek atau fatalitas dampak penganiayaan itu bisa kelihatan. Ya, bahwa ia telah menendang berkali-kali dengan sepatu. Ya. Baik. Pak Hengki, terima kasih untuk penjelasannya dan untuk klarifikasinya. Terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih Anda yang sudah menyaksikan program Rosi. Saya Rosi Nasilalahi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.